kita diakhlakkan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni mannawahu laqad la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka jangan batalkan sedekahmu itu dengan ngungkit-ngungkit dan melukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, ma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para sesepuh, para ibu nyai, segenap jamaah hamalatul Quran, penghafal Al-Quran yang tergabung dalam organisasi CMKH. Semoga diberikan istiqomah, diberikan berkah, diberikan kesehatan dengan Al-Quran, diberikan berkahnya hidup dengan Al-Quran, diberikan keluarga yang solih karena Al-Quran, diberikan anak-anak yang mulia karena Al-Quran, diberikan husnul khatimah karena Al-Quran. Mengenai Al-Quran, saya baca dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Musnad Umar ibn Abdul Aziz. Ada kitab Musnadu Umar ibn Abdul Aziz, diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, surat Qul Huwallahu Ahad hingga selesai 11 kali, maka Allah akan menjauhkan kefakiran dari depan matanya, dan Allah akan menanamkan rasa kaya, perasaan kaya, yakni cukup, dan Allah akan mengisi hatinya dengan ilmu yang bermanfaat. Membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, dijauhkan dari kefakiran, dicukupkan
bukan rezekinya terasa kaya, yakni terasa kaya bukan sombong kaya, bukan. Artinya qanaah, menerima apa yang ada dari Allah, dan hatinya diisi oleh Allah dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat. Surat Ikhlas begitu banyak keajaiban, fadilah di samping surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, karena di situ mengenai tauhid kepada Allah. Orang di dalam Al-Quran itu disandarkan kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Kelasnya orang yang bertauhid kepada Allah diisarahkan dengan berbeda-beda. Ada orang disebut dalam Al-Quran itu disebut walinya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ini orang yang dicintai Allah dengan ditandai dia mencintai apa yang dicintai Allah. Misalnya Allah itu mencintai jika kita sholat itu berjamaah, maka walinya Allah akan tekun sholat berjamaah. Misalnya Allah itu mencintai kalau kita makan satu orang, cukupkan dua orang. Makan dua orang, cukupkan empat orang. Makan empat orang, cukupkan 8 orang. Ini kalau dilakukan, orang ini akan mudah dicintai Allah dan akan digolongkan aulia Allah, karena mencintai yang dicintai Allah. Dan orang-orang ini akan berada di lingkaran keutamaan surat Al-Ikhlas, akan diisi hatinya dengan ilmu, akan dikayakan hatinya oleh Allah, akan dijauhkan dari miskin oleh Allah. Sebelum kami lanjutkan, operator tolong nggak usah pakai eko, ya, nggak enak pakai eko itu ya. Cukup ya. Yang kedua, ada orang-orang yang digolongkan oleh Al-Quran disebut dengan yang disebut dengan hamba Allah. Dalam Al-Quran Abdullah, ada kata Abdullah dalam Al-Quran berapa kali? Ingat saya hanya satu kali. Wa annahu lamma qoma Abdullah, Abdullah, hamba Allah. Ini orang yang tingkat tinggi sebetulnya, karena perilakunya itu amalan-amalan yang kelihatan rendah tapi tingkat tinggi. Jadi secara ilmu
tinggi sekali, secara karomah tinggi sekali, secara kewalian tinggi sekali, keulamaan tinggi sekali, tapi yang dilakukan itu kelihatan rendah. Misalnya dia di masjid tidak kelihatan baca Al-Quran berjus-jus, tapi nyapu masjid. Ini. Dia nyapu masjid tidak kelihatan baca Al-Quran berjus-jus, tidak. Nyuci sajadah masjid, ngepel lantai masjid. Ada pengajian, dia nata sandalnya tamu. Ada tahlilan, dia bagian mengeluarkan hidangan. Ini orang biasanya akan dapat tingkat tinggi, karena nabi-nabi itu yang paling disukai golongan ini. Nabi lebih suka disebut hamba Allah. Innama ana basyarum mislukum, aku manusia. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, diisrakan, bukan dimi'rajkan, diisrakan, itu tidak disebut nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Tidak disebut gelar binabihi, tidak disebut gelar birasulihi, tidak disebut namanya bi Muhammadin, tidak disebut. Muhammadnya nggak disebut, nabinya nggak disebut, rasulnya nggak disebut. Yang disebut hanya apa? Abdihi, hambanya. Kehambaan yang sederhana. Ini orang tingkat tinggi. Maka ahli Quran saya wanti-wanti kepada jamiah, lakukan amal-amal yang kelihatannya tidak terhormat, tapi tidak rendah. Kelihatannya tidak terhormat, tapi itu justru akan meninggikan derajat kita. Anak-anak kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seperti melayani tamu, seperti khidmah kepada orang, seperti mengantarkan berkat ke tetangga, diantarkan sendiri. Itu kan jarang. Rata-rata kita ngutus orang. Padahal kata Nabi, mengantarkan tangan ke tangan itu taqi mitatassu, akan melindungi manusia dari mati yang buruk kalau diberikan langsung. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang miskin, kepada tetangga, kita nyuruh orang dengan kita berikan langsung, itu berbeda. Kalau kita berikan langsung, munawalatul miskin taqi mitatassu, akan melindungi kita dari mati yang buruk, karena kita kasihkan langsung. Sekarang kan enggak, kita antar, nyuruh orang untuk mengantarkan ke fakir miskin. Belum lagi sekarang ini orang transfer, belum lagi orang pakai Gojek, tidak pernah mengantarkan sendiri. Padahal memberikan sesuatu, mengantarkan sendiri itu amalan yang tinggi. Meskipun kita kiai, meskipun kita ulama, meskipun kita hafal Quran, melayani, jangan minta dilayani, jangan minta dilayani, melayani, karena itu amalan tingkat tinggi. Nanti ini saya belum pidato loh ya, baru pemanasan ya. Baru pemanasan ya. Yang ketiga, ada golongan tauhid, orang yang
di lingkungan tauhid kepada Allah yang disebut dengan Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi abdu wa sudah, aulia wa sudah, sekarang golongan apa? Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu yang betul-betul beruntung. Hizbullah itu golongan Allah. Kalau bahasa kamus, hizbun itu partai. Kita tidak bahas politik, yakni golongan yang dicintai Allah. Siapapun orangnya, dimanapun organisasinya, dimanapun negaranya, siapapun bangsanya, siapapun sukunya, siapapun status sosialnya, itu kalau dia golongan Allah, Hizbullah, golongan Allah, itu luar biasa. Contohnya golongan Allah, contohnya Allah itu dalam Al-Quran disebut apa itu? Maha memberi anugerah. Laqad mannallahu, laqad mannallahu, berarti Allah punya sifat memberi anugerah karena disebut laqad mannallahu. Nah, ketika Allah memberi anugerah kepada manusia, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Orang sholat dikasih makan, bahkan orang gak baik dikasih makan, ya kan? Orang buruk dikasih rezeki, orang baik dikasih rezeki. Nah, maka laqad mannallahu, kita diakhlakkan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni mannallahu, laqad la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maka jangan batalkan sedekahmu itu dengan ngungkit-ngungkit dan melukai. Contoh, kita kasih uang tapi kita cerita-ceritakan ke orang. Orangnya sakit tak itu? Orang kita kasih uang kemudian kita sebarkan, kita ceritakan, itu sudah saya kasih uang. Dengar malu tak dia? Malu. Itu tak boleh. Karena apa? Mannya Allah saja nggak pernah seperti itu. Laqad mannallahu, Allah yang memberi anugerah saja nggak pernah mengungkit, mempermalukan orang seperti itu. Nah, kita yang menjadi lewatan rezeki, sirkulasi rezeki itu lewat tangan kita, muter rezeki itu lewat tangan kita. Kenapa kita harus begitu? Maka tidak boleh ngungkit-ngungkit itu. Nah, seperti itulah golongan Allah. Contohnya lagi, ini saya gambarkan golongan-golongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, karena semua yang hadir orang-orang hamalatul Quran, maka saya tekankan teori-teorinya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri Allah disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman qaulan sadida. Ada kan?
qaulan sadidan, perkataan yang benar, jujur. Nah, ibu-ibu yang hadir ini pernah tidak sekali saja tidak jujur dengan suami? Sekali saja. Soal belanja, terutama soal belanja. Pernah enggak bohong sama suami? Mungkin 50 tahun bohong sekali, pernah enggak? Nah, ini Al-Quran. Jadi qaulan sadida, Allah mengatakan qaulan sadida, berkata yang benar, jujur. Nah, ini golongan-golongan Allah itu berusaha berkata jujur. Pernahkah dikasih uang suami belanja kemudian mengembalikan pada suami 1,5 juta? Dikasih belanja suami 1 juta, kembalikan ke suami 1,5 juta, pernah enggak itu? Ini yang luar biasa. Jadi itu namanya orang yang di dalam golongan hizbullah, golongan Allah. Ada lagi, fadzakir inna fa'ati zikra, maka ingatkan jika bermanfaat kamu mengingatkan. Kalau tafsirnya Quran, aula tanfa, bermanfaat atau tidak bermanfaat tetap diingatkan. Kalau redaksi Quran tidak ada aula tanfa, redaksinya Quran inna fa'ati zikra, ingatkan orang itu jika memang kamu mengingatkan berguna. Tafsir Al-Qurannya berguna atau tidak berguna tetap diingatkan. Itu tafsir aula tanfa, itu tafsir. Nah, pertanyaannya, kita mengingatkan orang, pernahkah kita mengingatkan diri sendiri lebih dulu daripada mengingatkan orang lain? Nah, ini yang jarang. Biasanya kita itu mudah mengkritik orang lain daripada mengkritik diri sendiri. Ini tidak bisa menjadi golongan Allah. Golongan Allah, orang yang bisa menasihati diri sendiri baru menasihati orang lain. Nah, sudah 3 itulah camkan, auliya'ullah, abdullah, dan hizbullah. Itu ya, itu contoh-contoh. Nah, sekarang kasus satu persatu itu sudah selesai. Kasus pertama, ada seorang wanita namanya Sumayyah. Siapa? Sumayyah itu diceritakan dalam satu kitab berjudul Nisa'un Mubasyarat bil Jannah. Ada kitab judulnya Nisa'un Mubasyarat bil Jannah, wanita-wanita yang dijamin surga. Ada 2 kitab, Rijalun Mubasyarun bil Jannah, ada kitab Nisa'un Mubasyarat bil Jannah, khusus wanita-wanita yang dijamin apa? Surga. Itu diantaranya Sumayyah. Udah begitu dengar ya? Sumayyah. Lebih kenal mana Sumayyah dengan artis? Lebih hafal mana kalian? Nah, Sumayyah ini sahabat Nabi yang pertama kali mati syahid. Wanita pertama mati syahid siapa? Sumayyah. Sumayyah. Jadi dicatat, ini wanita mati syahid pertama sahabat Nabi.
belum ada yang lain. Jadi termasuk wanita awal Islamnya. Dia beragama Islam, dia menjadi budaknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini mengejek Sumayyah. Kata Abu Jahal, Anda masuk Islam ini karena jatuh cinta dengan Muhammad. Karena Muhammad tampan, kamu tertarik dengan Muhammad, maka kamu memilih Islam. Kata Abu Jahal. Sumayyah marah-marah melawan Abu Jahal. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal dan gugur mati syahid. Ini orang berani mati syahid, ini orang berani gugur demi memilih agama Allah, demi memilih agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang seperti inilah tokoh wanita pertama mati syahid, namanya Sumayyah. Kita kehilangan nyawa demi agama itu berat tuh Pak. Kehilangan nyawa demi agama, kalau cuma diucapkan biasa. Agama kita lebih bernilai daripada jiwa raga kita, tapi nanti kalau dipraktekkan belum tentu berani, ya kan? Belum tentu berani. Coba nyumbang doa dengan nyumbang duit, berat mana? Ada masjid dibangun, nyumbang doa atau nyumbang duit? Ini kalau masjid dibangun, nyumbangnya doa semua. Yang kaya-kaya nggak keluar uang, doa semua. Nggak nyumbang Pak, saya hanya bisa mendoakan. Nggak nyumbang Pak, saya mendoakan. Semua nyumbang doa. Ibu-ibu punya gawe mantu menikahkan anaknya, satu desa mendoakan semua, nggak ada yang ngasih duit, gimana? Nyumbangnya doa semua. Nah, ini sebetulnya lebih dipilih doa. Coba tidak semudah itu menanamkan orang memilih doa daripada duit. Apalagi ada istilah Jawa, obah, opah, obah, opah. Jadi Sumayyah ini korban mati syahid. Itu contoh wanita yang bertauhid tingkat tinggi. Ini contohnya Hizbullah, golongan Allah. Contoh kedua, itu ada kitabnya itu, namanya Mursidus Zuwar ila Ziyaratil Abrar. Di situ diceritakan Nafisah ini wanita yang hebat. Saya baca di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, beliau membuat kuburan sebelum beliau wafat. Sudah bikin kuburan dibikin dulu, persiapan beliau wafat. Tiap malam tempat itu kuburan dibacakan Al-Quran sampai beliau wafat 6.000 hataman. 6.000 hataman Al-Quran. Sudah bikin kuburan, kemudian setiap malam beliau di kuburan itu yang direncanakan akan kuburan beliau dibacakan Al-Quran hatam sampai beliau wafat genap 6.000 hataman. Loh ini Pak, ini hebat ini. Nggak ikut organisasi apa? Ini orang luar biasa ya. Namanya Nafisah, guru Imam Syafi'i. Nah, beliau ini wali Pak.
waliyah, seorang wali besar. Suatu ketika Sungai Nil itu airnya berhenti. Airnya berhenti, itu kan rawan Sungai Nil berhenti itu, karena Sungai Nil itu dibutuhkan untuk pertanian Afrika, dibutuhkan Mesir, dibutuhkan Sudan, dibutuhkan Tunisia, dibutuhkan berbagai negara mengairi pertanian wilayah Afrika dengan ribuan kilometer Sungai Nil. Berhenti airnya, sedih orang-orang menghadap ke Bunyai Nafisah. Apa Bunyai Nafisah? Memberikan kerudungnya Bunyai Nafisah. Kerudungnya ini tidak bikinan Pekalongan, tidak bikinan mana ini Tasikmalaya, mana ya? Kerudung itu biasanya mana? Tasikmalaya ya. Tasikmalaya, tidak dibeli dari Tegal Gubuk. Kerudungnya ini tidak dibeli dari Tegal Gubuk. Kerudungnya bukan bikinan Bangil. Kalau Jawa Timur itu kan bikin kerudung itu kan Bangil ya. Kalau di sini Tasik ya. Tasik terus Tegal ada ya. Tegal Gubuk ya, Tegal Gubuk. Tidak bikinan dari Tasikmalaya. Nyai Nafisah ini hanya memberikan kerudung, dibawa oleh orang-orang, lemparkan ke Sungai Nil. Akhirnya dilemparkan ke Sungai Nil, akhirnya mengalir besar karena dilempari kerudungnya siapa? Bunyai Nafisah. Itu airnya Bengawan Nil langsung mengalir besar. Tapi tirakatnya 6.000 khatamah. Nah, ini tirakatnya. Berarti orang yang tirakat dengan Quran yang tingkat tinggi, ya membawa manfaat tingkat tinggi, ya kan? Tirakatnya semakin tinggi, manfaatnya semakin tinggi. Itu Bunyai siapa? Nafisah. Ini contohnya Abdullah. Contohnya siapa? Abdullah. Atau contohnya Auliyaullah. Auliyaullah. Ini contohnya Auliyaullah. Tinggal Abdullah. Ya. Saya baca. Ini kasus ketiga. Kan ada 2 kasus ya. Sekarang kasus ketiga. Ada wanita yang paling alim di kalangan sahabat selain istri-istri Nabi. Siapa? Bahkan beliau ini mengajar istri Nabi. Loh, wanita. Nabi memerintahkan wanita ini mengajar istri Nabi. Namanya Syifa binti Abdillah. Siapa? Syifa binti Abdillah. Ini sahabat. Sahabat ini disebut Syifa karena pernah menyembuhkan, punya suwu. Punya apa? Suwu, ahli suwu. Dan beliau wanita paling cerdas, termasuk paling cerdas di antara sekian wanita-wanita sahabat yang paling cerdas, termasuk Syifa binti Abdillah. Diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Syifa ini luar biasa, Pak. Suatu ketika dia itu ingin sowan pada Nabi karena beliau itu wanita yang haus ilmu. Haus ilmu lain loh dengan haus selfie. Sekarang tuh haus selfie. Sowan ke kiai jarang tanya ilmu, tanyanya selfie semua. Haus ilmu. Jadi sowan ke kiai nimba ilmu. Karena kiai tempat ilmu. Kata Kiai Fakih Langitan, menjuluki kota Lasem dulu itu kanzul ilmi. Apa? Gudang apa?
gudang ilmu, kata beliau. Kiai Fakih Langitan menjuluki daerah kami itu dulu kanzul ilmi, karena banyak berdekatan satu-satu, banyak ulama ya, banyak ulama di sana. Ada Kiai Maksum, Kiai Khalil, Kiai Masduki, Kiai Baidawi, dan Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum, Kerapia itu kan lahir di Lasem semua. Kiai Ahmad Siddiq, Abdul Siddiq, Rois Am itu abahnya kan di Lasem juga, abahnya asli Lasem. Jadi banyak ulama dekat-dekat sekali. Nah, ini Syifa sowan pada Nabi tujuannya bertanya ilmu, tapi Nabi mohon maaf tidak menerima tamu. Nabi tidak menerima tamu bukan karena COVID-19. Anda nggak menerima tamu karena apa? COVID-19. Ini Rasulullah tidak menerima tamu. Akhirnya ia tidak puas, siapa? Syifa binti Abdillah, karena haus ilmu, mau ketemu Nabi, tanya ilmu, tidak diterima oleh Nabi. Nabi tidak menerima ilmu, pulang beliau. Pulang, datang, tibalah waktu sholat. Begitu tiba waktu sholat, Syifa ini mendatangi menantunya, namanya Syurahbil. Syurahbil itu menantunya, untuk dikasih tahu sholat, berangkat sholat, jamaah. Syifa kasih tahu menantunya supaya segera pergi sholat jamaah. Kata menantunya, saya tidak bisa berangkat ke masjid karena baju saya yang tinggal satu dipinjam oleh Rasulullah. Kata menantunya itu, saya tidak bisa berangkat ke masjid karena baju saya yang tinggal satu dipinjam oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tadi itu tidak bisa menerima tamu karena berbaju separuh. Itu saja pinjaman dari menantunya si Syifa. Syifanya tidak tahu. Kira-kira separuh itu yang dipakai Nabi. Sampai tidak mau melayani tamu wanita yang mau bertanya ilmu. Syifa tidak tahu. Begitu nyampe rumah, bertemu menantunya Syurahbil, ayo segera berangkat masjid sholat. Kata menantunya, baju saya tinggal satu, dipinjam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehidupannya para sahabat dulu. Jadi Syifa itu berkhidmah mengajar kepada Hafsah, istri Nabi yang bernama Hafsah, itu muridnya Syifa, dan mengajarkan ilmu, termasuk ilmu apa itu suwuk, mengobati digigit kalajengking, digigit sengatan binatang berbisa. Itu yang punya ilmunya Syifa, dan diajarkan kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ilmu menulis, itu yang ngajari istri Nabi sebagian itu Syifa. Jadi Syifa ini orang berlian. Syifa binti Abdillah mengabdi sampai mengajar istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah Quran, hamalatul Quran, tirulah siapa tadi? Pertama Sumayyah, Nafisah, dan siapa? Syifa binti Abdillah. Tiga tokoh wanita ini menjadi inspirasi pada kita ya. Barokah. Terakhir dari pidato saya, Sayyidina Ali di dalam hikamnya, ada hikam Sayyidina Ali, ada hikam Ibnu Athaillah
As-Sakandari, itu yang populer ya, hikamnya Al-Haddad, Abdul Al-Haddad punya hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari punya hikam, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya hikam. Apa hikamnya Sayyidina Ali? Ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq, yang paling besar yang turun dari langit adalah taufiknya Allah. Jadi yang turun dari langit yang paling besar, paling agung, paling mahal, itu kita mendapatkan taufik, bimbingan Allah, dibimbing di jalan yang lurus, dibimbing dengan kata-kata yang santun, pergaulan yang baik, berumah tangga yang baik, hafal Quran tapi pemarah, hafal Quran tapi pemarah, kemudian dengan mertua tidak cocok, sama ipar tidak cocok, sama tetangga tidak cocok, sama mertua tidak cocok, sampai sama besan tidak cocok. Itu cocoknya dengan siapa ini? Ada apa enggak seperti itu? Hafal Quran tetap itu, sama ini tidak cocok, ini tidak cocok, ini tidak cocok. Terus yang dicocoki siapa? Malakul maut. Datang cocoknya itu kedatangan malakul maut. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Maka diberi taufik oleh Allah itu paling mahal. Kata Sayyidina Ali, yang paling agung yang turun dari langit adalah taufik. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan hikmahnya, wa ajallu ma yas'adu minal ardi al-ikhlas, yang paling agung yang naik dari bumi ke langit. Kalau tadi turun dari langit ke bumi, itu taufiknya Allah. Kalau dari bumi naik ke langit, yang paling agung al-ikhlas, keikhlasan kita, itu paling mahal. Maka awal pidato saya buka dengan al-ikhlas, penutupan tentang ikhlas. Itu ya, al-ikhlas itu ikhlas membaca Al-Quran. Biasanya ibu-ibu ini kalau diundang semaan Quran, satu juznya berapa menit disemak? 30 menit bagus. Tapi kalau diundang 30 menit itu tajwidnya tertata enggak? Kalau 30 tertata tajwidnya. Sekarang saya tanya, kalau disuruh diundang semaan setengah hari 15 juz, lebih tertata atau kurang tertata? Kurang tertata. Kalau diundang lagi 30 juz sendirian, lebih tertata atau kacau semua? Kacau tajwidnya. Itu di mana-mana saya dengarkan, susah kita itu. Saya mau negur gimana ya, sampai yang nyemak itu tak tanya, kowe nyemak mau? Iya nggih yai, tak cegat ya. Jadi pokoknya kodir tak balik. Jadi nggak dilihat isinya, pokoknya agar kodir balik. Bikuli syai'in alim balik. Jadi nggak dilihat isinya, ndak, saking cepetnya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau ngundang semaan Quran, orang yang hafal Quran, yang lanyah, yang tartil, satu juznya 2 jam.
ya. Satu jusnya 2 jam. Yang punya gawe nyugoi sampai 1 bulan. Nyugoi sampai 1 bulan ya. 1 jam, setengah jam. Ya bukan karena kami ingin cerita diri saya 50 menit per jus sampai sekarang. Per jusnya 50 menit, tidak pernah 30 menit. 50 menit kadang 1 jam per jus. 1 jusnya 1 jam. Nah itu dengan 1 jus yang 15 menit kira-kira gimana itu ya. Oh sampai nyemak kok dicegat. Kalau cegat ya ono sing nyegati ngawur. Jadi semaan dari depan tuh 5 halaman gak dilihat, pokoknya halaman kelima langsung. Jadi selama dia baca ya santai-santai, gak dilihat gak apa, saking cepetnya. Ini ada apa ini tuh? Tajwidnya sudah hilang, ikhfa'nya hilang, iklabnya hilang semua, hilang, pasti itu hilang. Karena nggak ada, pasti kacau itu tajwidnya. Nah seperti ini saya kira turun ya, adabnya baca Quran menjadi menurun kan ya, tata krama baca Qurannya pasti menurun karena tergesa-gesa ya. Jadi saya pesan pada saudara saya semua ini, jamaah yang mulia ini, kalau baca Quran jangan terburu-buru. Kalau mau lebih tinggi lagi seperti Fudail bin Iyad, 1 ayat 1 malam. Fudail bin Iyad 1 ayat itu diulang-ulang 1 malam. Kalau saya sampai sekarang 50 sampai 60 menit per juz sampai sekarang. Semaan tadi saya perjalanan dari Pekalongan sini semaan Quran hampir 1 jam. 1 jam. 1 juz 1 jam. Berat Pak. Dulu 1 jam setengah 1 juz. Lama saya. Soalnya saya butuh perenungan, butuh ini, butuh data, butuh petunjuk ini, menjawab pertanyaan ini, persoalan ini ya, keumatan, permasalahan bangsa, permasalahan ini. Jadi tidak bisa saya baca terburu-buru, tidak bisa, karena kebutuhannya lain ya, kebutuhannya lain. Imam Syafi'i itu mencari dalil ijma' saja, ijma'nya umat Islam menjadi hukum. Itu dibaca Al-Quran 300 khataman, cari 1 dalil. 300 khataman dibaca baru ketemu 1 dalil. Kita kan enggak, begitu ditanya jawab, begitu ditanya jawab, belum ada pertanyaan langsung jawab. Di YouTube itu kan banyak itu ustadz di YouTube jawab secepat itu dia jawab. Ada pertanyaan jawab, ada pertanyaan jawab. Di YouTube itu kan ustadz Imam Syafi'i indah, untuk 1 persoalan saja Qur'annya diulang-ulang sampai 300 khataman baru ketemu dalilnya. Itulah kehati-hatian ulama dengan bukan ulama. Kalau ndak ulama ya cepet ngawur, cepet dan ngawur ya. Ada orang yang Masya Allah, ada orang yang apa itu, orang Jawa ya tidak benar, kata-kata ini tidak benar, nggak sopan. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu khusus sanom. Yang nom jawab minal muqaddasi tua, sing isa ini padasan wong tua. Nah itu minal muqaddasi tua menjawab as-sholatu khairum minan naum, itu kan tidak benar tidak benar itu ya. Nah, jadi dalil
jangan diplesetkan. Ini banyak kadang dalang-dalang dalam wayang ya, guyon-guyon dengan Al-Quran, itu kita sayangkan. Al-Quran tidak boleh dibuat tertawaan. Itu saya hanya memberi contoh, ilustrasi, contoh tidak sopan guyon pakai Al-Quran. Al-Quran diiringi musik aja tidak boleh. Al-Quran diiringi alat musik, oh tidak boleh, tidak boleh, haram. Ada alat apa itu, rebana ya, rebana ditabuh kemudian Al-Qurannya dibaca, oh tidak boleh. Sebetulnya Kiai hadir dibacakan Tolak Al-Badru aja sebetulnya tidak pas. Tolak Al-Badru itu Rasulullah, muncullah manusia yang seperti bulan purnama, yang datang di ustadznya hitam, ya tidak pas. Kita tidak seperti Rasulullah, gantengnya nggak seperti Rasulullah, datang Tolak Al-Badru. Aku kadang-kadang inspirasi wong Jawa itu, masya Allah, tujuannya baik loh, tujuannya baik. Kiai datang Tolak Al-Badru alaina itu sebetulnya ya nggak pas. Tolak Al-Badru itu yang datang Rasulullah. Mudin datang Tolak Al-Badru, Ustadz datang Tolak Al-Badru, Kiai datang Tolak Al-Badru, sebetulnya tidak pada tempatnya. Ini seperti bakul lontong. Bakul lontong, seorang ibu jual lontong tahu. Saya datang jajan di warungnya ibu tadi, cerita ke saya, Gus, aku barsuan kiai Gus, masya Allah kiainya bagus kayak Gusti Allah. Nah ini Pak, nah ini saya kaget, ini gimana ini bakul lontong. Dia itu awam sekali. Ini sopan enggak kata-kata seperti ini? Masa saya suan kiai orangnya baik, bagus, kados Gusti Allah. Waduh lah, ini bahaya sekali orang ini. Ini saking apa? Awamnya, saking apa? Awamnya. Loh, saya itu nyurteni orang awam tiap hari. Saya ingin khidmah seperti zaman Rasulullah dengan orang awam, bukan hanya orang-orang berilmu. Paham ya? Orang awam itu dikhidmati. Rasulullah kepedok orang awam. Masya Allah Pak. Saya pernah semak Al-Quran sama orang awam. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu, ada kan ya? Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu. Surat Baqarah awal juz, termasuk awal juz. Saya digedor, salah kiai, tak balinnya subuh-subuh itu semaannya itu waktu sahur. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu, salah kiai. Lah yang benar apa Pak? Rukullama. Jadi roknya anhar, tajri min tahtiyal anharu, itu kan roknya domah, dia sambung dengan kulama, rukullama katanya. Loh, itu fakta Pak. Saya disemak orang awam sampai lama saya disalahkan, saya nggak merasa salah, kok disalahkan lagi, ada apa ini? Ternyata dia bilang ayatnya bukan kulama kiai, rukullama. Ternyata roknya anhar tajri min tahtiyal anharu, runya itu dikumpulkan sama kulama, jadi bacanya rukullama. Itu fakta loh, fakta saya alami. Tapi saya seneng kepada orang awam itu, seneng mereka ini polos ya kan ya, nyemaknya polos sekali, baca Qurannya itu masya Allah polos ya. Ada lagi, jadi orang Arab Badui ngimami sholat, orang Arab punya makmum orang desa, nah itu ngimami sholat, bacanya surat Nuh. Surat Nuh kan lumayan 2 halaman, artinya lumayan panjang kan, 2 halaman. Inna arsalna nuhan ila qaumihi, kan ada kan ya awalnya ya,
Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nabi Nuh pada kaumnya. Imamnya lupa, nggak bisa teruskan. Biasanya imam lupa itu habis dimarahi istri, itu biasanya. Ingat-ingat itu, pokoknya kalau ngimami sholat habis dimarahi istri jangan segera ngimami sholat, mudah lupa. Nah ini ada imam sholat, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya saya mengutus Nuh pada kaumnya, lupa, diulangi lagi, sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya, diulangi lagi. Yang belakang teriak, kalau Nuh gak mau yang lain. Begitu yang teriak orang Arab tuh, teriak betul, teriak. Yang di belakangnya teriak, hei imam, Nuh kamu panggil-panggil berkali-kali, kalau nggak mau yang lain saja. Ya Allah Gusti, ini kan kepolosan orang mendengar Al-Quran. Mendengar ada Pak orang-orang awam yang polos dalam memahami Al-Quran, tidak berilmu, tapi memang polos sekali, polos dia, Masya Allah. Jadi sampai ya gimana ya, ada wanita datang marah-marah ke rumah saya. Wanita itu ibu-ibu, Gus, saya ini mau komplain Gus, suami saya ini poligami, nikah dengan istri lagi, saya istrinya, katanya Gus yang mengizinkan. Tuh, kapan saya mengizinkan? Kok ada orang poligami tanpa sepengetahuan istri itu? Punya hak apa saya mengizinkan? Kok nggak pernah ya saya mengizinkan, Bu? Iya, malah suami saya itu punya doa dari Gus, doa supaya bisa poligami. Masya Allah, dia tanya marah-marah ke rumah saya, dia kata suaminya, saya dapat doa Gus, doa supaya bisa beristri dua. Terus dah doanya ibu bawa, saya bawa, diserahkan ke saya buka, ternyata doa istighosah. Doa istighosah dari saya yang biasa saya baca umum, lapornya ke istri, ini doa poligami katanya. Ini orang awam, Masya Allah, luar biasa Pak orang awam itu. Tapi kita kalau ketemu seperti itu mengingatkan zaman Rasulullah SAW, karena prajahiliyah, ya kan? Prajahiliyah. Kalau nggak ketemu seperti itu, nggak nikmat, artinya nggak asik berdakwah itu. Berdakwah itu ketemu orang pinter terus, nggak asik. Meskipun kita dididik ilmu yang sedemikian disiplin ya, tapi saya tetap seneng kepedok orang awam itu, seneng sekali. Jadi orang awam itu Masya Allah dengan Al-Quran kadang awam sekali, awam dengan Al-Quran, senengnya beli Quran. Ada orang awam, ada Quran baru cetakan dibeli, nggak pernah dibaca pokoknya dibeli. Ada cetakan model baru dibeli. Quran yang apa itu ada kuning, hijau, biru itu kan ada ya, yang ada cetakannya kuning, biru, hijau seperti pelangi, iklab biru, ithar hijau kan ada ya, dibeli. Ya nggak pernah dibaca pokoknya dibeli terus. Ada seperti itu. Jadi orang awam seperti itu, kata Kementerian Agama di Indonesia masih 40% umat Islam itu awam. Kata Kementerian member kan ya, meskipun tadi saya tanya data hafal Quran Brebes mendekati 1.000 orang ya, mendekati 1.000 orang ibu-ibu yang hafal Quran ya, mendekati 1.000 orang kalau total semua ya. Saya kira kok lebih, saya kira banyak yang nggak terdata, bisa lebih karena generasi yang milenial nih, yang anak-anak itu, yang anak-anak kan banyak sekali ya. Saya kira lebih, kelihatannya lebih banyak daripada Cirebon. Cirebon kemarin organisasi ini yang bule saya yang mimpin, Bu Nihaya ya, Nihaya ya, Bu itu bule saya itu, Bu Nihaya itu
itu kok 600 atau berapa gitu. Banyak Brebes ya? Banyak Brebes ya? Banyak Brebes. Padahal Cirebon juga sudah banyak ya. Ya alhamdulillah, mugi-mugi barokah. Terakhir saya mau mengijazahkan Quran ya, doa terkait Quran ya, ijazahkan karena ini kumpul orang-orang Quran, saya ijazahkan Quran. Yassarawahul Qur'ana, yassarawahu al-Qur'ana alayya. Semoga Allah mudahkan Quran pada saya. Yassarawahul al-Qur'ana alayya wa a'anani, wa pakai alif, anani ala tilawatihi, dan semoga Allah memberi pertolongan saya untuk aktif, rutin, istiqomah baca Al-Quran dengan benar. Wa qarraba li kulla ba'idin, wa qarraba li kulla ba'id, dan semoga Allah mendekatkan pada saya apa-apa yang kelihatannya jauh tercapai tapi diberi mudah. Begitu. Wa qarraba li kulla ba'id, dan semoga Allah mendekatkan kepada saya apa-apa yang kelihatannya jauh. Artinya kelihatannya jauh tercapai tapi akhirnya gampang. Itu namanya kita berdoa yang jauh menjadi dekat. Yassarawahul Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'id. Itu ya. Jadi itu ijazah dari saya, Quran saya bacanya itu terus ya. Insya Allah saya dulu menghafal Quran pakai itu ya. Jadi yassarawahul Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'id. Dulu saya hafalannya Quran berat dulu, berat saya, karena menghafalnya Quran itu berganti-ganti pakai Quran. Qurannya berganti-ganti. Saya terus pakai Quran Menara Kudus, pakai Quran terbitan Ma'arif Bandung, pakai Quran yang tafsirnya Mushaful Muyassar, pakai Quran yang tafsirnya itu tafsir Ar-Razi, pakai Quran yang tafsirnya apa, gonta-ganti. Jadi saya menghafal Quran itu halamannya berubah-ubah. Kan sulit itu ya, halamannya berubah-ubah karena ada kaitannya tafsir. Jadi untuk memudahkan kita ke tafsir, derasnya Quran juga gonta-ganti yang dipakai. Tidak satu mushaf, tidak satu mushaf. Itu saya dulu ya. Dan saya dulu kalau deres Quran sampai sekarang jarang duduk berdiri. Saya baca Quran memilih berdiri karena saya tidak kuat duduk lama-lama. Jadi tidak kuat apa ya, pinggangnya ya, pantatnya tidak kuat, jadi lebih lama berdiri. Iya berdiri lama, 3 juz 5 juz berdiri. Kalau duduk lama tidak kuat. Baru berapa menit tidur saya. Duduk itu baru baca Quran setengah jam dah tidur.